Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini gua ada di Empang. Saat ini gua ada di Empang. Gua akan melihat empang gua yang nggak keurus ya. Jadi di sini gua punya empang. Nah, boleh dilihat. Nah, gua punya empang di sini. Ini nggak keurus, tapi di sini ada ikan lelenya lumayan banyak. Ikan lelenya ini di sini, ya ikan lelenya di sini kurang lebih itu ada, awal gua taruh 200 sama 300, ada 500 ekor di sini. Bibit dari lele ada 500 ekor. Nah, untuk yang di sini ini gua taruh ikan nila sama ikan mujair ya. Nah, jadi di sini gue cuman mau cerita, ini gue punya empang itu nggak keurus ya. Nah, di sini ini gue punya ikan nila sama ikan mujair itu kurang lebih ada 300 ekor untuk ikan yang bibitnya. Cuma di sini banyak yang mati. Kenapa gue bilang banyak yang mati? Karena di sini di belakang gue ini ada rembesan air sabun. Jadi rembesan air sabun ini masuknya ke sini. Masuk ke sini. Kalau untuk lele mungkin dia masih kuat, tapi kalau untuk ikan nila atau ikan mujair atau ikan-ikan lainnya itu udah nggak kuat, kecuali hanya ikan-ikan predator yang kuat ya. Nah, di sini tuh lu lihat ya kan, banyak sampah-sampah ya, karena memang nggak ada yang ngurus. Dulu gue masih sempat ngurus, nah sekarang udah jarang gue urus lagi ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen ternak untuk di empang, itu lebih bagusnya itu lebih bagusnya ikan lele. Kenapa gue bilang ikan lele? Nah, kalau ikan lele ini dia mau airnya keruh, mau airnya kotor, bahkan kita umpannya ini jarang-jarang, nah ini masih bisa tahan atau mungkin masih bisa kuat untuk hidup di alam liar ya. Nah, ini gua kasih satu bocoran. Nah, kalau lu mau ternak lele untuk meminimalisir anggaran atau untuk menekan biaya anggaran, lu pergi ke pasar, temuin tukang ikan mati tuh ya. Nah, itu kan biasanya dia punya daleman ikan itu kan dibuang. Nah, itu lu ambil, lu pinta ya kan, atau mungkin boleh lalu bayarin ya kan. Nah, nanti lu bawa pulang, itu lu cacak di rumah, baru nanti lu ceburin. Nah, kalau untuk leleknya kecil-kecil ya lu harus cacaknya kecil-kecil, tapi kalau leleknya sudah besar, sudah minimal ya 3 jari atau 4 jari, lu cacaknya juga besar-besar seperti itu. Nah, jadi gue meminimalisirnya seperti itu. Gue pergi ke pasar, gue pinta atau gue beli sekarung. Itu ada tuh ikan-ikan dalemannya yang daripada dibuang sama dia, mendingan kita ambil. Gitu, kita ambil baru gue bawa, gue ceburin di sini. Nah, cuma kalau untuk ikan nila atau ikan mujair itu dia harus menggunakan pelet gitu ya. Nah, juga informasi juga kalau misalkan lu punya empang, lu harus untuk supaya bersih atau airnya pH-nya itu enggak tinggi, nah lu kasih daun ketapang. Nah, daun ketapang ini setelah gua banyak cari informasi, nah ternyata daun ketapang ini salah satunya itu bisa meminimalisir pH atau kadar air. Nah, jadi nanti bisa taruh di sini. Ini sayang aja empang gua nggak urus. Tapi kalau misalkan gua urus, ini gua nanti taruhin daun ketapang ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau ternak, itu lebih bagusnya kalau untuk anggarannya minim, terus lu punya empang, manfaatin untuk ternak lele aja. Tapi kalau misalkan empangnya itu bersih, ya itu bisa mungkin mujair, ikan mas, ikan nila atau ikan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan empangnya kotor kayak gini, ini mendingan ikan lele. Kenapa? Pertama, untuk matinya itu boleh dikatakan 90% itu hidup.
ya. Tapi kalau untuk ikan-ikan nila emas atau ikan-ikan mujair, yaitu tingkat hidupnya itu cuma sekitar 20%, karena ini kotor, beda dengan bersih ya. Nah, jadi di sini lu lihat nih. Jadi di sini sebelahnya itu rumah kontrakan yang mengalirkan air kotoran di belakang gua ini. Nah, jadi ada rembesan sabun. Nah, leleknya sih kuat, kalau untuk lele kuat, tapi kalau untuk ikan nilanya ini gua hitung dari kurang lebih gua taruh 300 ekor, mungkin yang hidup cuma sekitar 200 ekor, 100 ekornya gua anggap sudah mati lah, seperti itu. Tapi nggak masalah lah. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau diurus ini empang, mungkin bisa hidup semuanya ya. Tapi karena gua nggak urus, jadi ya begini dah. Jadi jangan lupa di subscribe ya guys. Jadi jangan lupa lu subscribe. Nanti kita cerita-cerita lagi nih masalah ternak. Nah, kebetulan gua juga di sebelah itu ada ternak cupang. Gua juga bibitin lele, bibitin nila juga, gua juga bibitin apa namanya, ikan mujair ya. Jadi jangan lupa lu subscribe, nanti gua kasih tahu lu caranya ya kan ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum.